Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Wulandari dengan NIM 2303155 dari kelas Aramika C. Kali ini saya membuat video untuk menampilkan aplikasi Cisco dengan 3 contoh kasus. Kasus yang pertama yaitu membuat jaringan menggunakan kabel. Yang kedua, membuat jaringan menggunakan nirkabel. Dan kasus ketiga, membuat jaringan dengan campuran dari 2 kasus sebelumnya. Kita akan membuat contoh jaringannya itu yang berada di rumah sakit tipe B, guys. Jadi langsung saja kita tampilkan seperti berikut. Pertama-tama kita tampilkan contoh kasus 1, yaitu membuat jaringan menggunakan kabel. Kabel yang kita gunakan sendiri ada 2 jenis, yaitu kabel cross dan kabel strike. Kapan kita menggunakan kabel cross? Pada saat 2 item yang berbeda yang sama jenis, dan pada saat kapan kita menggunakan kabel strike? Pada saat 2 item yang ingin kita hubungkan memiliki jenis yang berbeda. Selanjutnya, untuk menampilkan IP dari PC0, caranya yaitu klik PC0, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Di sini sudah tampil IP address-nya, yaitu 192.168.0.1. Selanjutnya, untuk membuktikannya yaitu kita ke IP address, lalu klik ke command prompt, lalu kita ketik ping dengan IP address yang tadi. Ini sudah ada muncul hasilnya, itu IP-nya sama dengan yang di atas yang kita masukkan tadi dengan yang muncul selanjutnya. IP-nya sudah terbukti, lalu kita akan mengirim data. Selanjutnya, bagaimana cara mengirim filenya? Yaitu kita ke arah atas add simple PDU, lalu ke PC0 dan PC yang kita ingin kita kirimkan. Lalu di bawah ini ada statusnya, status successful dan ke simulation. Klik play. Itu ada gambar file sudah terkirim ke arah switch, lalu switch menghubungkan ke switch yang terhubung, mengirimkan ke switch yang terhubung, lalu mengirimkan switch yang terhubung untuk sampai ke TP2RI. Itu filenya sudah sampai ke PC 10, lalu akan mengirim feedback, akan mengirim balik file dari PC 10 ke PC0 melewati switch dari nurse station, dari IGD, dan akan berakhir di TP2RJ, yaitu tempat PC0. Di sini kita bisa lihat file yang terkirim sudah sampai ke PC0. Oke, kita hentikan, kita kembalikan ke real time. Dan di sini ada tanda centang di filenya. Selanjutnya, ini adalah tampilan yang telah kita buat. Selanjutnya kita ke contoh kasus 2, itu membuat jaringan menggunakan nirkabel. Kita ke access point, lalu ke port 1 dan mengubah nama Wi-Fi-nya menggunakan 23, lalu mengubah jenis Wi-Fi-nya itu WP2 PSK agar bisa memiliki password, dan kita masukkan password yang kita inginkan. Selanjutnya cara menghubungkan komput PC ke access point-nya, yaitu kita ambil PC, lalu letakkan di ruang IT, klik PC,
Lalu kita matikan PC-nya dan pindahkan dan pasang the WMP 300N dan kita nyalakan. Lalu kita ke arah ke desktop. Lalu ke PC wireless karena nirkabel dan kita akan konekkan ke connect. Lalu kita refresh. Oh, saya lupa apa nama dari WiFi yang tadi. Kita lihat dulu namanya WiFi 23. Lalu kita ke PC kembali dan kita konekkan dengan PC 23, PC yang kita inginkan. Connect, masukkan password yang sebelumnya kita buat, yaitu 1234567 dan connect. Dan berhasil. PC 2 berhasil terhubung ke access point yang kita inginkan. Dan ini tampilan yang telah kita buat sebelumnya menggunakan nirkabel, dan ini tampilan yang telah kita buat. Lalu kita ke arah bawah untuk melihat pusat access point yang terhubung ke switch-nya. Di sini server terhubung ke switch. Ini switch-nya, dan switch itu dan access point itu terhubung ke switch. Semua access point terhubung ke switch, dan switch pasti terhubung ke server. Lalu bagaimana cara mengirim file? Caranya itu kita ambil itu gambar yang di atas, lalu kita dari PC 5 ke NAS station. Kita ke arah bawah, statusnya itu successful, lalu kita klik successful dan simulation, lalu kita play, dan ke atas kita lihat itu gambar filenya sudah terkirim ke access point dan terkirim dari access point terkirim ke switch, dari switch terkirim ke access point yang ada di NAS station, dan dari NAS station akan tersebar filenya ke komputer yang diinginkan tadi. Oke, sudah berhasil. Kita lihat yang di atas. Oke, kita aktifkan kembali, dan di sini file yang dari PC akan terkirim kembali ke arah TP2RI, dan ini melewati access point yang ada di NAS station, lalu ke switch yang ada di IT yang terhubung dengan access point yang ada di TPRJ, lalu akan terkirim ke komputer TPRI yang tadi. Oke, selanjutnya kita kembalikan ke real time. Selanjutnya kita akan menampilkan contoh kasus 3, yaitu kasus mix yang itu menggunakan nirkabel dan kabel. Di sini kita menggunakan access point di ruang TP2RI dan TP2RJ. PC-nya terhubung ke access point, dan di sini yang poly kita menggunakan switch, dan cara penghubungnya itu menggunakan kabel stripe. Dan untuk menghubungkan switch dengan switch itu kita menggunakan kabel cross karena dua item yang sama. Access point ke switch itu menggunakan strike karena dua item yang berbeda, dan dari switch ke server itu juga menggunakan strike. Lalu ini tampilan yang telah kita buat sebelumnya.
Selanjutnya cara mengirim data itu seumpama kita letakkan di PC TP2RJ, lalu kita ingin mengirim ke poli gigi, PC yang di poli gigi. Lalu di bawah ini ada statusnya adalah status successful, lalu ke simulation, lalu klik play, dan filenya akan mulai terkirim otomatis. Dan pasti akan melewati access point yang terhubung dengan PC tersebut dan akan terkirim ke switch yang perantara dengan poli. Dan setelah sampai di poli, switch yang ada di poli akan terkirim ke komputer yang kita inginkan tadi, ke poli gigi. Dan dari poli gigi akan terkirim kembali ke PC yang ada di TP2RJ, yaitu melewati kembali switch yang poli umum, dan dari IGD lalu ke access point yang ada di TP2RJ karena PC-nya ada di TP2RJ dan statusnya berhasil, lalu kita hentikan, lalu kita kembalikan ke status real time.